Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Shadaqa Rasulullah Nabiyul Habibul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Yang kita muliakan bersama pimpinan kantor Pajak Pratama Banda Aceh dan kawan-kawan keluarga besar dari KPP Pratama yang sudah berhadir di majelis yang berbahagia ini, istimewanya kepada para jombloan dan jombloati kegiatan dan kajian di petang hari yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, salah satu dari kesempurnaan Allah ciptakan manusia juga makhluk hidup, binatang. Dalam bahasa Arab makhluk itu disebut hayawanat, sedangkan benda mati itu disebut dengan jamadat. Jadi hayawanat termasuklah kita manusia ini dalam kategori hayawanat. Jadi kalau dalam bahasa kasarnya manusia ini juga masuk spesies binatang. Jadi kalau nanti ada yang bertengkar marah-marah dimaki binatang kamu, itu responnya nggak perlu berlebihan. Biasa saja, binatang kamu, sama jawabannya. Ya, karena sama-sama binatang sebenarnya. Karena binatang itu didefinisikan oleh para ulama al-mutaharrik bil iradah, ia bergerak atas inisiatifnya sendiri, tidak digerakkan oleh objek yang lain. Itu nanti disebut robot ataupun hal-hal lainnya. Gerak kita itu atas inisiatif kita. Cuma istimewanya pada manusia ditambah satu frasa lagi, al-mutafakkir bil quwwah, yang mempunyai intuisi untuk berpikir. Maka semua gerak-gerak kita itu diperhitungkan dengan cermat, dengan akurat, sehingga terjadi seefisien mungkin. Maka demikian pula bahagian dari keistimewaan penciptaan spesies manusia ini, Allah muliakan perkembangbiakannya itu dengan jalur yang terhormat. Namanya nikah dalam bahasa Arab, kawin dalam bahasa Indonesia. Dulu zaman kolonial memang demikian, bahasa Arabnya nikah, bahasa Indonesianya kawin. Tapi di zaman milenial ternyata nikah dengan kawin itu beda artinya. Ya, udah nikah belum, kawin udah sah. Ya, itu beda lagi. Ya, jadi entah apa makna kawin sekarang, wallahu a'lam. Ya, padahal kawin itu terjemahan dari bahasa Arab dari kata nikah. Kalau dalam bahasa Aceh ada lain lagi, namanya mugatib. Ya, tapi bahkan orang Aceh sekarang ini tidak percaya diri acara ijab kabul itu dengan kata-kata lun begatib. Orang Indonesia pun tidak percaya diri ketika menikah itu dengan kata-kata aku kawinkan. Nah, tapi semua harus kembali kepada kata-kata nikah. Mungkin itu saking sakralnya nikah, karena Rasulullah katakan wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian jadikan halal berinteraksi, berhubungan suami istri dengan istri-istri kalian itu dengan menggunakan kalimat Allah. Dan dalam Al-Quran Allah hanya menggunakan dua kosakata untuk akad ini. Yang pertama angkah tuka, yang kedua zawwajtuka. Jadi artinya lama-kelamaan kita semakin tidak berani menggunakan terjemahan dari kata nikah untuk akad tersebut. Ini keistimewaannya. Kalau melihat kepada standar transaksi, sebenarnya yang ada persyaratan saksi di dalam akad itu pada utang piutang. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, datangkan dua orang saksi laki-laki di kalangan kalian. Pada nikah sebenarnya tidak ada ayat yang mensyaratkan saksi, hanya ada izin. Wa ankihuhunna bi izni ahlihinna, dan nikahilah para wanita itu dengan izin dari keluarganya. Tidak ada persyaratan saksi. Tapi saking sakralnya nikah, akhirnya nikah yang mensyaratkan benar-benar ada saksi, sedangkan utang sekarang tidak ada saksi dan tidak ada bukti sama sekali. Ini tentang sakralnya pernikahan, karena itu adalah jalan untuk berkembangbiakan spesies manusia yang terhormat ini. Nah, di dalam Islam ternyata Rasulullah menjadikan nikah itu setengah dari iman.
Orang yang sudah menikah sudah menyempurnakan setengah dari keimanannya, maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala pada sisa yang setengahnya lagi. Ada banyak pertanyaan dari para ulama, kenapa nikah itu dianggap setengah dari faktor keimanan? Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tersebut, kenapa setengah? Dan ternyata jawaban yang paling bisa diterima, karena Rasulullah tidak memberikan jawaban komplit tentang pernyataan tersebut, beliau hanya menyatakan orang yang sudah menikah sudah menyempurnakan setengah dari keimanan. Jadi orang setaat apapun bila tidak menikah, ada setengah dari keimanannya yang masih kosong. Tapi orang yang sebandel apapun, yang setidak taat apapun, bila sudah menikah, setengah dari keimanannya itu sudah terisi. Tinggal mengisi setengah yang keduanya itu dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Nah, kenapa sangat diapresiasi? Karena yang paling jelas adalah keimanan itu tidak akan terwariskan apabila tidak ada kelanjutan generasi. Maka ada anjuran dari Rasulullah, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamati. Nikahilah oleh kalian, kawinilah wanita al-wadud yang banyak keturunan, al-wadud yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena nanti di hari kiamat aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Maka Nabi senang apabila di akhirat nanti jumlah umat beliau itu banyak. Tentu saja banyak yang diinginkan, banyak yang berkualitas. Nabi tidak akan bangga kalau ternyata nanti banyak umatnya sedang antri masuk neraka. Nabi hanya akan bangga apabila umatnya ini berada di dalam ashabul yamin, kelompok orang yang di sisi kanan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian di zaman beliau ada 3 orang sahabat Nabi yang sangat penasaran sebenarnya Rasulullah itu kalau di rumah praktek ibadatnya sama kayak di masjid atau tidak. Kan kita beda standar ibadat. Kalau lagi di masjid itu ada sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, panjanglah wirid tasbihnya itu, masya Allah, medok sekali. Tapi giliran di rumah ketika sholat begitu salam langsung berduduk di kasmayang, sambil bangun sambil musolanya itu diseret, saking buru-burunya. Maka sahabat penasaran yang 3 ini, kira-kira Nabi kalau di rumah ibadatnya itu kayak di masjid atau tidak? Maka datanglah mereka secara sembunyi-sembunyi melihat Nabi keluar dari rumah salah seorang istri. Beliau datang ke rumah tersebut tanpa sepengetahuan Nabi, bertamu. Sampai di dalam, apa pertanyaan mereka? Bagaimana ibadah Rasulullah kalau sedang di rumah? Apa kata istri Nabi ini? Nabi di rumah kalau beliau sholat malam tahajud itu sampai bengkak kakinya, dan kalau beliau berpuasa seolah-olah tidak pernah berbuka. Maka 3 orang sahabat ini kaget. Ya Allah, Nabi saja yang dosanya sudah dijamin oleh Allah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang, ibadahnya masih seperti ini. Lalu di mana posisi kita yang penuh dosa ini? Ini karena mereka memandang remeh diri mereka sendiri, lalu berikrarlah. Yang pertama berikrar, kalau begitu saya akan bertahajud setiap malam dan tidak akan tidur-tidur lagi. Yang satunya berikrar, saya akan berpuasa sepanjang hari dan tidak akan berbuka-buka lagi. Itu mungkin paling lama puasanya 3 hari. Yang satu lagi berikrar, saya akan menjomblo seumur hidup, fokus ibadat, gak akan kawin-kawin lagi. Keluarlah mereka dengan 3 janji, 3 ikrar. Begitu Nabi pulang ke rumah istri ini, istri ini cerita, ya Rasulullah, tadi ada 3 orang sahabat Anda datang kemari bertamu, bertanya perkara begini, saya jelaskan, lalu mereka bicaranya begini-begini. Kalaulah saya jadi Nabi, saya sungguh sangat berbahagia. Artinya bagi saya dakwah itu sudah sangat berhasil. Ternyata Rasulullah tidak menjadikan komitmen dan statement mereka itu sebagai sebuah nilai keberhasilan, dan beliau anggap itu gagal. Maka beliau keluar dari rumah, mendekat ke masjid, beliau kumpulkan sahabat-sahabat yang hadir. Beliau naik ke atas mimbar, puji dan selawat, lalu beliau katakan, ma balu haula'i qaumin yaquluna kadza wa kadza wa kadza. Ada apa dengan orang-orang ini ngomongnya begini. Ala fa inni atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Ketahui oleh kalian, aku ini orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian dan paling takut padanya. Walakin asumu wa uftir, tapi tetap saja saya berpuasa dan saya berbuka. Wa aqumu wa arqud, saya bangun di waktu malam bertahajud dan saya tidur. Wa atazawwajun nisaa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini gaya hidupku.
Maka barang siapa yang tidak senang dengan gaya hidup seperti ini, dia bukan bahagian dari umatku. Maka Nabi anjurkan para sahabat untuk kawin. Siapa yang disuruh? Siapapun yang merasa mampu untuk membina kehidupan berkeluarga. Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda. Siapa yang dimaksud pemuda? Pemuda di dalam bahasa Arab itu orang yang berusia 17 sampai dengan 25 tahun. 17 sampai 25. Di atas 25 itu bukan lagi syabab, itu sudah namanya fata. Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak muda. Barang siapa di antara kalian man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian sanggup menanggung kehidupan berkeluarga, falyatazawwaj, maka hendaklah ia kawin. Fa innahu faman lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu untuk menanggung biaya kehidupan berkeluarga, fa alaihi bisawmi, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu menjadi benteng bagi dirinya. Maka dikala itu ada seorang sahabat Nabi, anak muda, sangat bukan potensial ya. Kalau potensial itu ujung-ujungnya tetap sial. Ini berpotensi. Datang mengeluh, ya Rasulullah, saya sangat miskin, tidak punya keterampilan untuk mencari kekayaan, apalagi untuk membiayai kehidupan berkeluarga, dan saya ingin fokus ibadah ya Rasulullah. Bagaimana kalau saya minta untuk dikebiri saja? Bayangkan, saking fokusnya untuk ibadah, mau dikebiri saja. Apa kata Nabi? La rahbaniyata fil Islam. Tidak ada gaya hidup rahib di dalam Islam, seperti pendeta yang menjomblo saja. Tidak ada. Di dalam Islam, bahagian dari kesempurnaan ibadah adalah berkeluarga. Bahwa sekarang kamu belum mampu, belum tentu keadaan selalu akan sama. Maka kalau sekarang kamu terganggu oleh dorongan untuk kawin padahal tidak mampu, maka berpuasalah, kata Nabi. Maka kita patut curiga kepada orang yang tiap hari berpuasa. Itu ada hal-hal yang dikhawatirkan barangkali, patutnya dicurigai. Tapi inilah realitas dalam Islam dianjurkan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Rasulullah memprovokasi, dalam tanda kutip, mengagitasi sahabat-sahabat beliau untuk segera kawin. Maka usia kawin yang dianjurkan dalam Islam itu dimulai dari sejak balik. Maka ada salah satu kewajiban orang tua terhadap anak, apabila anaknya telah balik maka dinikahkan. Kita ini bukan lagi balik, sudah 3 kali lipat baliknya. Seharusnya sudah 3 kali kawin. Jadi kalau belum kawin maka nanti dirapel sekaligus, 3 sekali duduk ya. Maka ada sebuah kondisi pada orang-orang yang saya perhatikan, usia semangat kita untuk menikah itu maksimal bertahan sampai 30 tahun. Maka orang laki-laki sebelum menginjak usia 25 yang tadi saya sebutkan, 17 sampai 25 usia syabab tersebut, dalam usia itu kalaulah orang tua menawarkan anaknya, "Nak, kamu mau kawin dengan si fulan?" Saya yakin belum selesai pertanyaan itu sudah diangguk. Kamu mau kawin dengan si, langsung angguk, ya setuju. Tapi lucunya ketika sudah menginjak usia 30, itu luar biasa sulit untuk mendorong seorang laki-laki agar bersedia untuk kawin. Saya perhatikan rata-rata kawan-kawan yang sudah 30 usianya yang laki-laki itu harus didorong pakai mobil giling tanah itu ya, pakai beko dorongnya, baru ada kemajuan. Kenapa? Ternyata semakin matang usia kita, maka akan semakin banyak pertimbangan untuk menikah. Saat ditawarkan, kamu mau nikah? Usia saya sudah 30, sekarang gaji untuk sendiri saja yang belum cukup, bagaimana saya mau berkeluarga? Nah, pertimbangannya gaji. Begitu gajinya sudah mapan, usianya udah 40. Beda bagaimana? Udah siap kawin sekarang? Bagaimana mau kawin? Rumah saja belum dibangun. Bangun rumah dulu. Saat selesai rumah, umur udah 50. Gitu ya. Gimana? Udah siap untuk kawin? Siapa lagi mau kawin dengan saya? Usia udah 50 katanya. Makanya ada sebuah istilah dalam dunia kami dulu saat kuliah di Al-Azhar. Anak muda usia 20 sampai 30 itu egonya tinggi sekali. Saat ditanya mau kawin, siapa dia? Siapa dia sehingga bisa kawin dengan saya? Tapi ketika usianya 30 sampai 40, pertanyaan diganti, siapa saya sehingga bisa menikah dengan dia? Tapi ketika usianya sudah 40 ke atas, itu sudah beda lagi, siapa saja. Yang penting kawin kan? Siapa saja. Maka ada tahapan-tahapan, kalau sudah sampai pada derajat siapa saja itu sudah darurat sekali ya. Itu sudah dioral murah-murah itu. Makanya ada usia potensial ini yang harus dipersiapkan, dan saya menyesal sebenarnya karena saya termasuk terlambat menikah, baru menikah di usia 29.
Saat menikah usia 29 tahun itu pun oleh ayah saya ditanya, kenapa buru-buru sekali? Padahal ayah saya menikah umur 25. Beliau menikah 25, tanya kepada saya kenapa buru-buru menikah di usia 29. Saya tanya, ayah nikah umur berapa? Oh iya ya, baru ya. Rupanya ada perbedaan sedikit. Dulu beliau menikah atas biaya sendiri, cari nafkah sendiri, sedangkan saya menikah atas biaya beliau. Maka ditanya kenapa buru-buru sekali? Jadi ada perbedaan. Jadi saya mulai dari mas kawin, biaya keduri, sampai istri dijadikan, hanya tinggal anggung saja. Itu ada hak reman musik. Maka adalah kebahagiaan ketika di dalam usia muda kita bisa kawin. Kenapa? Terselamatkan dari kerusakan dunia ini. Jadi saat kita melihat orang lain pasang-pasangan laki-laki perempuan di atas sepeda motor dengan kemaksiatannya, dan kita bisa melakukan itu dalam ketaatannya. Ketika orang lain digoda oleh jin, justru kita melakukannya, jin-jin itu menghindar semuanya. Makanya dulu orang tua berinisiatif ketika melihat anaknya lahir laki-laki, lalu ada kawannya yang lahir anak perempuan, itu dari kecil sudah dijodohkan. Di mana kita jodohkan anak kita berdua? Dari kecil sudah dijodohkan. Apa keuntungannya? Keuntungan yang sudah positif adalah yang menjaga anak laki-laki dan anak perempuan ini ada dua kepala keluarga. Ayahnya dan ayah mertuanya ikut menjaga dua-duanya. Itu dulu ketika orang tua bertanggung jawab untuk mencarikan jodoh untuk anaknya. Nah sekarang jangankan yang laki-laki, yang perempuan pun walinya tidak lagi mencarikan jodoh. Kenapa? Karena orang tua sekarang mendelegasikan tugas mencari jodoh itu kepada yang bersangkutan. Nah, makanya yang cewek-cewek oleh orang tuanya diberikan sepeda motor Mio, diberikan uang 10.000 untuk isi bahan bakar. Nah silakan petang-petang, sore-sore, kulele, ujung pendek. Coba cari kalau ketemu agak-agak sedih di jalan, bawa pulang ke rumah menjadikan militer. Kenapa? Karena orang tua sekarang tidak lagi ada passionnya, tidak ada lagi usahanya itu untuk bagaimana menyeleksi calon menantu, diserahkan mentah-mentah kepada anaknya, dan itu berbahaya sekali. Maka sekarang saya sedang dalam posisi dilematis, ada adik yang bungsu nomor 4 laki-laki, cowok ya, hati-hati yang dulu, cowok. Ketika kami mau mencarikan jodoh, ternyata dia sudah punya jodoh sendiri dan sudah punya pengalaman. Ternyata jodoh yang dicarikan oleh orang tua itu jauh lebih menguntungkan daripada jodoh yang dicari sendiri. Kenapa? Yang pertama standarnya lebih tinggi. Ya, kalau yang orang tua kita cari standarnya lebih tinggi, pengamatannya itu udah luar dalam. Kalau kita untuk mencari jodoh standarnya gampang saja, tinggal coba di-upload di media sosial sekali, coba lihat berapa like-nya. Ya, kalau ada 1000 like oke gitu ya. Tapi orang tua tidak memadakan jodoh itu hanya dengan like. Mereka cari siapa keluarganya, siapa orang tuanya, bagaimana latar belakang agama dan seterusnya. Maka saya sangat beruntung karena istri saya itu dicarikan oleh ibu saya. Jadi ketika suatu hari terjadi persoalan antara istri saya dengan ibu saya, bukan persoalan serius, hanya 2 rius saja. Karena saya ingin hidup terpisah dari rumah orang tua, tidak tinggal lagi bersama. Ternyata ibu saya tersinggung. Apa kata beliau? Dulu saya nikahkan kamu, saya berharap pertama seorang anak perempuan. Ternyata justru setelah kamu menikah, saya kekurangan seorang anak laki-laki. Gara-gara saya pindah, beliau merasa kekurangan seorang anak laki-laki. Padahal beliau berharap menikahkan saya akan bertambah seorang anak perempuan. Jadi ibu saya beranggapan bahwa inisiatif untuk pindah rumah itu dari istri saya. Maka mulailah beliau melancarkan jurus tersembunyi terhadap istri saya. Apa yang terjadi? Beliau diskusi dengan kawan-kawan beliau, kerabat-kerabat. Dapatlah bocoran itu ke saya. Salah seorang dari kerabat ini bercerita ke saya, saat ibu kamu cerita ke saya tanya, ia cari istri dia itu siapa? Ibu saya jawab, saya. Nah, lalu nama ibu? Ia cari sendiri, ibu sendiri. Kecuali kalau Mas Bro itu cari istri sendiri, Anda tidak setuju, Anda berapa? Sekarang yang cari Anda, yang nikahkan Anda, dia hanya terima saja, kenapa harus berapa? Nah, maka akhirnya ibu saya terpaksa mengalah. Kenapa? Karena yang menikahkan saya dengan istri saya itu pilihan dari ibu. Maka begitu seorang pria menikahi seorang wanita atas pilihan ibu, ada satu PR yang diberi kita sudah selesai. Kita tidak perlu khawatir terjadi pertengkaran antara ibu dengan istri, karena itu urusan para wanita. Tapi kalau kita yang mencari istri, kalau kita cari istri ternyata ibu tidak setuju dan alhamdulillah terjadi pertengkaran, apa yang terjadi? Kita harus memihak. Aturannya sudah sangat jelas, seorang anak lebih wajib taat kepada ibu daripada taat kepada istri. Tapi kita mempunyai pertimbangan lain. Ibu itu bukan pilihan saya, tapi istri itu pilihan saya.
Saya tidak memilih ibu untuk jadi ibu saya pilih dia ini untuk menjadi istri saya. Itu alasan menikah kita. Padahal dalam agama tetap ibu itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan siapapun. Maka bagi yang belum punya pilihan, silakan oleh rumah tolong carikan calon menantu yang sempurna. Tinggal berikan uang jelas. Bagi yang sudah terlanjur, sudah ada pilihan, maka coba didiskusikan dengan orang tua. Didiskusikan dengan orang tua. Kalau begini kira-kira calonnya sesuai atau tidak. Jadi jangan terlalu besar harapan karena nanti kita akan berakhir dengan kecewaan. Jadilah jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tinggal pertanyaan, kira-kira nanti akan menjadi beban ekonomi atau tidak kalau kita berkeluarga sedangkan penghasilan gaji masih pas-pasan. Ini sebuah rahasia Allah di dalam Islam yang kemudian banyak orang lupa, bahwa Nabi menyatakan iltamisul ghina bis-zawaj, jadilah kekayaan di dalam lembaga perkawinan. Artinya kalau mau kaya, kawinlah. Tidak ada cerita orang jomblo yang kaya. Karena sehebat apapun orang jomblo, setinggi apapun gajinya, tetap dianggap miskin. Kenapa? Karena tidak sanggup sediakan mas kawin. Ya, bukan? Kalau mau kaya, kawinlah. Dan itu dipraktikkan dengan baik sekali oleh seorang sahabat tadi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau kawin dan menjadikan perkawinan itu sebagai modal untuk kaya. Maka sekarang setiap kali ceramah saya motivasi, yang belum kaya, kawinlah agar Anda menjadi orang kaya. Tapi ada yang bukan, kalau saya sudah lama kawin gak kaya-kaya. Kalau sudah lama kawin gak kaya-kaya, kawin lagi. Udah sampai 4 orang istri gak kaya juga, takdir Anda jadi orang miskin. Tinggal jual istri satu masalah. Nauzubillah, itu diamalkan. Tapi inilah rahasia di dalam Islam. Iltamisul ghina bis-zawaj, carilah kekayaan di dalam lembaga perkawinan. Kenapa? Karena rahasia ekonomi tersebut kami yang di pesantren. Kenapa anak-anak di pesantren dengan biaya hanya 600.000 sebulan itu sudah cukup untuk biaya makan? Padahal nominalnya, kalaulah sarapan makan itu 3 kali sehari, satu waktu saja 10.000, sehari 30.000 kali 10 hari 900.000. Kita bisa tangani anak-anak 600.000 untuk biaya pendidikan, listrik, air semuanya, dan makan 3 kali sehari. Dapat. Ternyata makin banyak orang berkumpul pada suatu sumber nafkah, maka akan semakin berkah rezeki tersebut. Maka ketika kita hidup menjodoh, biaya hidup kita tinggi, kawin biaya hidup jadi lebih murah. Sewa rumah sendiri sama, sewa rumah berdua dengan istri sama, makan sendiri sama, makan dengan istri sama. Jadi biaya yang keluar sama, tapi keberkahannya makin banyak. Maka semakin banyak orang kita tampung di dalam tanggung jawab dalam wakaf kita, Allah akan makin tambah keberkahan dari rezeki tersebut. Maka jangan ragu-ragu kawin sekarang, jangan tunggu besok hari saja. Karena sungguhnya akan sangat menyesal. Apalagi bagi yang nanti, alhamdulillah, ketika anaknya lahir masuk sekolah, anaknya baru SMP, ternyata orang tuanya sudah pensiun. Saat ada pertemuan para wali, anak-anak tidak pede untuk menunjukkan ibadah. Itu saya kakek gitu. Tapi arahnya berbeda semua. Maka sangat berbahagia orang-orang yang bisa bersahabat dengan anak-anaknya. Anak-anaknya sudah besar, ketika yang laki-laki jalan dengan ayah terlihat seperti abang dan adik, yang istri jalan dengan anak perempuan terlihat seperti kakak dengan adiknya, tidak terlihat seperti ibu dan anaknya. Kenapa? Kita bisa memberikan bimbingan kehidupan kepada anak sebagai seorang kawan, bukan sebagai seorang orang tua. Makanya bahasa Al-Quran itu, apa kata Allah? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bersahabatlah dengan kedua orang tua kalian di dunia ini dengan cara-cara yang layak. Maka dengan orang tua itu bahasanya bukan seperti bahasa wali kota dengan senda, harus pakai bapak atau pintu dulu. Bahasa orang tua dengan anak itu bahasa sahabat. Apa makna sahabat? Berbicara dari hati ke hati, kecuali urusan yang terkait hubungan suami istri. Maka kita berbicara dengan orang tua, mengajak orang tua itu seolah-olah kita sedang bermain dengan beliau. Maka saya bahagia sekali ada seorang pensiunan kepala BRI Unit. Beliau pensiun berarti saya Pak Ustaz, kalau dengan anak-anak itu namanya ditinju. Dulu waktu kecil saya ditinju, sekarang waktu besar mereka belas tinju saya Pak. Dulu saya tinju mereka goyang, sekarang saya ditinju saya goyang. Tapi ada kebahagiaan karena tersebut. Maka ini yang kemudian tidak dipraktekkan dalam kehidupan kita karena ada ketimuran kita lebih tinggi sehingga mengalahkan nilai-nilai yang Islami tersebut. Makanya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jangan ditunda, dimudahkan saja. Yang penting untuk yang laki-laki mencari calon istri jelas yang baik agamanya. Tapi jangan terlalu diurus nanti. Tapi orang tuanya kurang paham. Anda mau kawin dengan orang tuanya atau dengan yang perempuan?
maka carilah yang perempuan yang betul aurat, yang bagus akhlaknya. Untuk yang perempuan, cari calon suami, tak boleh. Jangan ditanya NIP, NRP ataupun NPWP-nya. Nah, yang penting mau salat dan tidak mau salat. Maka kata-kata idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Bila datang melamar kepada kalian seorang pria yang kalian ridha agama dan akhlaknya, nikahkan segera. Dua, agama, akhlak. Ada yang bagus agama, tidak bagus akhlak. Ada yang bagus akhlak, tidak bagus agama. Apa contoh sederhana? Coba perhatikan sekarang. Betapa banyak orang yang agamanya bagus, sholat berjamaah selalu misalnya pertama, tapi semua warga sekampung tersinggung oleh kehadirannya. Kenapa? Semua orang lain disalah-salahkan oleh dia, dibidah-bidahkan oleh dia. Ada orang yang akhlaknya bagus, tapi semua orang tersanjung dan bahagia atas kehadirannya. Tapi yang jangan pernah ditanya tanggal masjid itu ada berapa? Nah, dia nggak pernah sampai. Maka jaga dua perkara. Yang pertama agama, yang kedua akhlak. Persoalan rezeki, kata orang tua di Aceh, artinya momen dia tahu, insya Allah asal dia mau bekerja, insya Allah ada makanan yang layak untuk dikonsumsi. Kalau sudah malas bekerja, jangan lupa untuk berhutang, itu saja. Jangan sekalian ya Allah. Itu sekedar untuk provokasi dunia awal. Mudah-mudahan kita terinspirasi untuk segera menikah, karena menikah adalah perkara yang baik. An-nakih yuridul afaf, orang menikah ingin menjaga kehormatan diri, patut disegerakan. Kalau dalam aturan syariat, bila tidak ada biaya, mas kawinnya ditanggung oleh Baitul Mal. Maka nanti bagi yang laki-laki mau nikah ada biaya, silakan datang ke Baitul Mal. Insya Allah ada saya sebagai wakil ketua NOS. Jadi ini kan dulu sekedar pengantar di awal. Kita buka ruang diskusi, pertanyaan bebas, sebebas-bebasnya. Mudah-mudahan itu menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Tapi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahar ataupun mas kawin itu bukan rukun, itu syarat. Rukun itu adalah rukun nikah itu rukun nikah yang pertama pengantin laki-laki, yang kedua pengantin perempuan, yang ketiga wali, yang keempat saksi, yang kelima ijab, yang keenam qabul. Itu rukun.
dipraktekkan pada saat acara nikahnya. Sedangkan mas kawin itu hanya syarat, tidak wajib untuk disebutkan di dalam akad. Makanya akad nikah itu menjadi lebih efisien dan efektif. Sebenarnya sah nikah itu hanya dengan ucapan dari seorang wali, saya nikahkan kepadamu putri saya Fulan binti Fulan, atau saya nikahkan kepadamu putri saya si Fulan. Kalau tidak ingat namanya, boleh duduk rapi, duduk yang ceweknya, saya nikahkan kepadamu putri saya yang ini. Sedangkan pengantin laki-laki menjawab, saya terima nikah anak bapak, saya terima nikah putri bapak. Selesai. Dalam bahasa Arabnya lebih praktis lagi. Qabil tu nikah anak, saya terima nikah anak bapak. Sah kata saksi sebelah kanan, sah kata saksi sebelah kiri. Tinggal kita lanjutkan beberapa hal. Qabil tu nikah sah. Jadi tidak disyaratkan pada akad nikah itu dengan menyebut mas kawin, apalagi tunai dan kredit. Tapi kita terlanjur hidup di negeri yang mengandung falsafah, selama dapat dipersulit untuk apa dipermudah. Pengantin itu harus menghafal ijab kabul sampai kepada tunai. Saya terima nikah anak bapak Fulan binti Fulan untuk saya dengan mas kawin sekian mayang emas dibayar tunai. Tidak cukup perumitan sedemikian rupa, tambah lagi syaratnya. Semua ucapan ini harus selesai dalam satu tarikan nafas. Sedangkan pengantin pria di hari tersebut sudah ngos-ngosan. Jadi kalau sah nikah, kalau nikah sah nikah. Padahal tidak disyaratkan. Kemudian aturannya lagi, mas kawin ini yang penting ada. Maka kata Nabi, iltamis walau khatiman min hadidin, usahakanlah mas kawin walaupun hanya sebentuk cincin yang terbuat dari besi. Kenapa? Karena persoalan mas kawin ini bukan tentang kehormatan wanita. Mas kawin itu adalah tentang bagaimana kita membuat komitmen. Maka salah bila seorang perempuan menganggap mas kawin itu sebagai harga dirinya. Murah sekali harga dirinya, cuma 15 mayam saja. Ini bukan harga diri. Itu hanya untuk sebuah komitmen. Dengan sebuah catatan, pihak pengantin perempuan mudahkan calon pengantin prianya semudah-mudahnya, dan pengantin pria hargai calon istrinya setinggi-tingginya. Maka begitu kerabat pengantin perempuan sadar bahwa pria ini cocok jadi menantu, tidak berapa mas kawinnya? Pak, kami yang penting anak bapak jadi menikah dengan putri kami, nggak ada apa-apa pun nggak apa-apa. Hanya cincin besi pun juga boleh, dimudahkan. Barulah nanti pengantin prianya karena merasa dihargai, dia akan keluarkan semuanya. Mulai dari BPKB kendaraannya, sertifikat tanahnya, SK pegawainya. Pada saat ijab kabul, saya nikahi anak bapak dengan semua yang saya miliki ini. Berikut dengan KTP dan STNK-nya. Semua diberikan. Tapi yang terjadi sekarang sebaliknya, pihak pengantin perempuan menuntut mas kawin setinggi-tingginya, pihak pengantin laki-laki minta kurang sehabis-habisnya. Itu kurang ajarnya kita. Maka keluarlah gugatan, bukankah pada mas kawin nggak boleh minta kurang? Nggak ada cerita minta kurang mas kawin. Kalau sepakat maju, kalau nggak mundur. Maka sepatutnya kita balik. Nanti saya sudah berencana demikian. Kalau nanti kebetulan agak sedikit jadi tunggulah mas. Baru kelas 3 SD. Lama sekali itu, nanti udah jomblo kan. Kalau nanti di bawah ini saya ingin praktekkan itu dalam kehidupan. Kalau datang jodohnya nanti bila Allah tentukan, saya akan mudahkan pria tersebut sampai sebatas apapun yang dia mau. Saya turunkan, yang penting sah saja. Makanya Rasulullah ketika putri beliau Fatimah itu dilamar oleh Sayyidina Ali, beliau tahu bahwa Ali itu pria paling miskin di dunia, lebih miskin dari Maggie Z. Maggie Z itu masih punya bubuk derita. Ali ini jangankan uang, nomor rekening pun nggak punya. Tapi beliau bertanya pada Ali, wahai Ali, bila engkau ingin menikahi putriku, mas kawin apa yang engkau miliki? Pucat pasi wajah Sayyidina Ali. Ketika Ali tidak bisa menjawab, Nabi bertanya, wahai Ali, bukankah dulu setelah usai perang Badar, aku berikan kepadamu sebuah perisai yang terbuat dari besi, ad-dar'ul hatib. Bayangkan, mau dibawa kemana oleh pengantin perempuan perisai besi? Kata Ali, perisai itu masih ada ya Rasulullah. Oke, aku nikahkan Fatimah kepadamu dengan perisai besi tersebut. Bayangkan perisai besi. Maka ini prinsip dasar, mas kawin diringankan. Yang kedua, mas kawin tidak disyaratkan tunai, boleh kredit. Maka ada seorang anak muda menikah di zaman Nabi. Setelah menikah dia datang ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, tazawwajtu, saya baru saja menikah. Nabi doakan,
Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Setelah didoakan, pria ini belum juga beranjak. Nabi bertanya, ada apa lagi? Tapi ya Rasulullah, tapi apa? Mas kawinnya belum saya bayar, katanya. Oh gak apa-apa, akan kita sediakan dari Baitul Mal. Nabi bertanya, berapa mas kawinnya? 20 miskal, 30 mayam emas. Marahlah Nabi, kamu sudah gak punya duit, cari istri yang mahal mas kawin, katanya. Atatunnu anna dhahaba tunhatu min hadzal jibal. Kau pikir emas ini dikorek-korek saya dari tepi gunung, katanya. Kami tidak punya uang untuk membayarkan mas kawin, tapi kamu akan kami catat dalam rombongan tentara yang akan berangkat berperang berikutnya, dan mudah-mudahan kalian menangkan perang tersebut dan engkau dapatkan hakmu untuk membayar mas kawin. Nah, bayangkan, ada mas kawin dalam bentuk utang piutang. Nah, sekarang sayangnya dalam tradisi kita di Indonesia, bahkan di Aceh, semua boleh berutang kecuali mas kawin. Padahal mas kawin yang dibayar tunai itu sebenarnya juga utang. Cuma ngutangnya dikecilin, ya, ngutangnya dikecilin. Ya, baru nanti setelah selesai jawab kabul dibayar tunai ke istri, barulah suaminya minta izin. Ini harus berkelana dulu, kenapa? Mas kawin kamu itu utangnya belum selesai. Ya, padahal lebih mudah berutang ke istri daripada berutang ke kecil lebih. Ya, sampaikan saja. Saya nikahkan kepadamu putri saya Fulanah binti Fulin dengan mas kawin 15 mayam emas dibayar dalam masa tenor 15 tahun. Ya, selesai. Enggak perlu ada DP. Ingat, mas kawin itu milik sah istri, tidak ada kepentingan wali sama sekali. Milik sah istri, tidak boleh wali mengambil sedikit pun dari mas kawin. Karena proses mengambil mas kawin pengantin perempuan di dalam agama Islam itu dianggap nikah syar'i. Apa itu nikah syar'i? Nikah ketika pengantin perempuan tidak dapatkan mas kawinnya. Dulu dalam tradisi jahiliyah, kalau saya punya anak gadis, Pak Zardan punya anak gadis, lalu saya katakan, tolong nikahkan anak gadis Anda ke saya dengan mas kawinnya. Anak gadis saya nikahkan ke Anda. Yang pengantin perempuan tidak dapat apa-apa dari mas kawin karena mas kawinnya menjadi manfaat bagi walinya. Islam datang batalkan aturan ini. Tidak boleh ada orang yang mengambil hak dari pengantin perempuan. Tapi saya tradisi di Aceh sekarang, tidak ada pengantin perempuan yang kuasai mas kawin. Coba tanya. Coba deh, ibu-ibu yang pegawai di sini yang sudah kawin, coba tanya, mana mas kawin? Habis. Kenapa? 10% lah agen. Setengahnya untuk biaya kamar pengantin, setengahnya untuk biaya kedua. Begitu habis acara pernikahan, habis mas kawin seluruhnya. Dan itu sangat salah. Kenapa? Karena dalam Islam pengantin perempuan tidak disunatkan kenduri. Sunat kenduri itu hanya pada pengantin laki-laki. Karena pernikahan sebenarnya adalah prestise bagi pengantin laki-laki, itu frustasi bagi pengantin perempuan. Bagi orang perempuan pernikahan itu masalah. Bagi orang laki-laki pernikahan itu adalah sebuah kemudahan. Apalagi bila yang dipersunting wanita punya hadiah. Nah, ini masalah. Makanya sunat orang laki-laki buat kenduri. Jadi kesalahan fatal ketika mas kawin tersebut dikuasai oleh wali. Jadi kalau itu mudahkan mas kawin, dan mas kawin adalah hak pengantin perempuan, tidak boleh dikuasai oleh wali. Boleh utang. Jadi kalau berutang ke istri, mudah solusinya. Karena utangnya 15 mayam emas, begitu selesai hijab kabul, di bulan-bulan pertama seharusnya bulan madu, suami selalu pulang jam 5 subuh. Ditanya oleh istrinya, kenapa telat-telat pulang Pak? Suami bisa jawab, inilah gara-gara memikirkan mas kawinmu yang belum lunas-lunas ini. Dan bagi istri, 1 bulan pertama itu lebih penting suami daripada mas kawin. Dijawab oleh istri, ini saya Pak, kalau gara-gara mas kawin itu abang telat pulang, saya ikhlaskan gak dibayar lagi. Alhamdulillah, kata suami. Selesai, nikah jadi mas kawin gratis. Tapi tidak boleh tidak ada mas kawin, maka diancam oleh Nabi. Manistankaha imra'atan la yuridu wafa'a mahriha yalqallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin. Pria manapun yang menikahi seorang wanita tidak berniat untuk melunasi mas kawin, dia akan temui Allah Ta'ala hari akhirat dan statusnya adalah orang yang berbuat zina. Maka mas kawin ketika berhutang wajib dilunasi. Kapan dilunasi? Ada kala saat meninggal, ada kala saat bercerai. Kalau meninggal suami lebih dahulu, maka sebelum harta suami dibagikan sebagai warisan faraid, diambil dulu jatah mas kawin istri. Kalau istri lebih dahulu meninggal, maka sebelum dibagikan harta warisan istri, tambahkan ke dalam warisan istri ini mas kawin yang belum dibayarkan oleh suaminya. Maka tidak boleh ada seorang suami yang mengambil mas kawin istrinya secara zalim. Kalau ingin ambil, ambillah dalam hukum utang piutang. Maka kalau begitu jawabannya, mas kawin tidak wajib tunai.
boleh kredit sekali-kali. Dan sebaiknya yang pertama mempraktekkan mas kawin kredit itu orang kaya. Karena kalau orang miskin kawin dengan mas kawin kredit dicemooh selama sebulan. Nah, tapi kalau orang kaya kawinnya dengan mas kawin utang, itu insya Allah orang akan tahu bahwa itu hanya sebagai sebuah pembelajaran. Demikian. Oke, silakan ada pertanyaan. Ya, itu tadi pertanyaan dari Jumroan di lantai atas ya, di Moskon, lantai Moskon. Kan ada mungkin pertanyaan dari Jumroan di belakang. Satu lagi pertanyaan. Masih ada waktu. Kalau kamu tadi besok ada keras demokrat yang pertanyaan keluar ya. Ada yang bertanya? Pas, ibu-ibu. Ibu nggak mau kawin lagi. Silakan. Ya, kalau tidak ada dari yang belum menikah, dari yang sudah menikah berarti ya. Mana tahu tadi seperti itu bilang tadi. Sampaikan mungkin yang sekarang ini pilihan sendiri tadi. Yang pilihan orang tua belum ada. Mungkin nanti bisa dinegosiasikan. Silakan ada yang ingin pertanyaan. Pak Faisal. Ada salah satu hadis yang mengatakan seorang sahabat Rasul ingin menikah lagi, namun Rasul mengatakan berikan hartamu kepada pemuda yang ingin menikah lagi. Dia sudah pernah menikah. Hadis-hadis itu derajatnya gimana, Ustaz? Siapa? Kutipan kami saya tidak kurang tahu. Jadi ada sahabat Rasul, dia sudah menikah dan dia ingin menikah lagi. Nah, kemudian Rasul mengatakan berikanlah hartamu itu kepada orang yang pemuda yang belum menikah agar dia dapat menikah. Nah, itu hadis itu. Nah, itu berarti kan begini, diutamakan buat yang belum menikah gitu Ustaz ya, kalau membaca hadis itu. Dan kemudian yang kedua tentang memilih wanita Ustaz. Memilih wanita jadi salah satu pemilihan kan kita mengetahui memilih wanita itu ada empat unsur Ustaz ya. Dari hartanya, dari keturunannya, dari harta, kecantikan, harta, keturunan dan agama. Maka pilihlah agama. Tapi ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya jika engkau ingin menikah, pilih paras itu menjadi penting karena jika kamu tidak menikah ini parasnya maka agamanya apa itu agamanya Soalnya pernah nikah saya. Saya jawab yang kedua dulu. Yang kedua ini hadis ada dua, tidak bertentangan sebenarnya kalau kita perhatikan. Yang pertama menyatakan kondisi normal, tungkahul mar'atu li arba'in, dinikahi seorang wanita itu karena pertimbangan 4 perkara. Li jamaliha, wa li maliha, wa li hasabiha, wa li diniha. Karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Anjuran Nabi jelas, fadfar bidzatid din taribat yadaka, pilihlah yang bagus agamanya. Hadis yang kedua bercerita tentang wanita yang soleh. Siapa itu wanita solehah? Idza ra'aitaha asarratka, wanita yang apabila engkau melihatnya engkau senang. Dia bukan cantik sebenarnya, apabila dilihat menyenangkan. Jadi Islam tidak menjadikan standar kecantikan. Tadi standar kecantikan dalam hadis yang pertama itu bukan standar Islam. Tetapi kenyataannya, realitasnya rata-rata orang laki-laki ketika ingin menikahi seorang wanita, pertimbangannya itu ada 4. Sesuai dengan standar itu. Yang pertama cantiknya dulu. Sehebat apapun seorang perempuan ditawarkan kepada seorang pria, Pak, Anda mau nggak kawin dengan ibu bulan? Udah hebat sekali jawabannya. Oh, kita lihat dulu. Tetap jawabannya lihat dulu. Itu pertanda ingin melihat kecantikan. Tapi seorang perempuan, mereka tidak tertarik untuk melihat fisik laki-laki. Mau kawin nggak dengan bapak bulan? Jadi tanyakan, kita lihat dulu. Tetap pertimbangannya. Bagaimana tanggung jawabnya? Apakah dia seorang yang memang
Kemudian hadis yang kedua ini berbicara tentang kondisi seorang mar'atu sholihah, istri yang solehah itu seperti apa? Istri yang solehah itu adalah yang saat kita melihatnya itu menyenangkan. Banyak orang mulai menganggap bahwa menyenangkan itu karena parasnya cantik. Padahal paras yang cantik tidak selalu menyenangkan. Jadi ketika dulu saya kuliah di Mesir, ada sebuah ujar-ujar dari kawan-kawan di sana. Kan itu kan sewa apartemen lantai 2, 3, 4 ke atas. Ada balkonnya. Dari balkon lantai 2 itu sering ada cewek-cewek Mesir itu lewat. Ada seorang kawan sekarang ini bekerja sebagai ketua MUI. Apa kata beliau? Kalau tengok cewek Mesir itu lewat mahasiswa, 10 orang yang lewat, cantik 11 orang. Lebih cantik di sana. Yang lewat 10 yang cantik 11. Tapi pertanyaan, begitu cantiknya wanita Mesir, kenapa nggak ada pria-pria kaya dari Indonesia langsung terbang ke Mesir jadi istri sana? Kita hanya cari istri di Indonesia ini yang mirip-mirip Arab. Kenapa nggak ada langsung Arab aja jadi mirip-mirip Arab? Ternyata ada sebuah kondisi saat kita berinteraksi dengan wanita Mesir tersebut, kecantikan itu menjadi hilang. Itu budayanya. Mereka itu tidak seperti wanita di Indonesia yang lemah lembut, enak ngomongnya. Bisa orang perempuan manggil suaminya itu apa adanya. Kalau nama saya Masrul Aidi, kalau dari istri saya manggil ya Masrul Aidi, hilang mesra. Tapi begitu kita kawin dengan orang Melayu, orang Indonesia, walaupun istri lebih tua tetap panggil suaminya abang. Bahkan ketika istri lebih tua tetap panggil suami abang. Jangan pernah ada berharap dipanggil abang di Arab. Jadi ada persoalan kejiwaan. Saat interaksi itu terasa bagus, maka disitulah datangnya kenikmatan. Jadi menyenangkan itu bukan karena fisik yang cantik, bukan karena penampilan yang menarik, tetapi karena interaksi yang baik. Makanya ada kondisi yang di luar tersebut. Itu yang disebut dengan agama tadi. Maka tidak ada pertentangan antara hadis pertama dengan hadis kedua, hanya terlihat pertentangan. Sedangkan yang pertama tadi, ada sahabat Nabi mau kawin lagi, lalu ternyata Nabi lebih mengarahkan untuk fasilitasi saja orang lain untuk kawin. Yang pertama, saya mohon maaf saya belum dapatkan referensi tentang hadisnya. Yang kedua, andai kata benar, tapi saya yakin jauh dari kebenaran ini, karena Nabi tidak pernah melarang apabila memang itu patut dan layak. Sebab yang ada kejadian satu kali saja, Nabi sedang pengajian dalam masjid, lalu tiba-tiba salah seorang di antara jemaah perempuan yang hadir, masih gadis, berdiri, katakan, "Ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya untuk menjadi istrimu." Bayangkan saya sedang pengajian begini, ada cewek-cewek bangun begitu, "Ustaz, saya hibahkan diri saya untuk jadi istri Ustaz." Kalau saya langsung rontok, betul. Tapi ternyata ini terjadi pada Nabi. Apa kata Nabi? "Mali walil mar'ati sya'nun." Saya nggak ada urusan lagi dengan perempuan. Udah banyak kali istri saya, kata Nabi. Tapi karena ini persoalan hibah sudah diberikan, tidak boleh dicabut, maka Nabi bertanya ke cowok yang hadir, "Siapa di antara kalian yang belum kawin?" Salah seorang di antara pria itu bangun. Nabi bertanya, "Kenapa belum kawin?" Apa pertanyaan Nabi? Apa yang kamu miliki? Karena pria ini menawarkan diri untuk dinikahkan dengan perempuan tersebut. Kata Rasulullah, itu malah masalahnya sampai sekarang saya belum kawin, karena tidak memiliki apa-apa untuk diberikan, karena gak ada mas kawin. Nabi bertanya, "Lalu adakah yang engkau hafal dari ayat-ayat Al-Quran?" Katanya, "Ada ya Rasulullah." "Kalau begitu saya nikahkan wanita ini kepadamu dengan mas kawin mengajarkan Al-Quran yang ada padamu." Maka Nabi nikahkan pria ini dengan wanita tersebut. Jadi artinya untuk kemungkinan ada hadis seorang pria ingin menikah dianjurkan oleh Nabi untuk berikan saja mas kawin pria lain yang ingin kawin, agak sedikit jauh dari kemungkinan. Tapi saya tidak menolak boleh jadi hadis itu ada, tapi belum sempat terbaca sampai sekarang. Nah, tapi intinya Islam menganjurkan silahkan kawin selama kalian mampu. Dan ayat poligami, mohon maaf, kita salah memahami tentang poligami selama ini. Saya juga mengkritik guru-guru kita yang menganggap seolah-olah poligami itu sunnah dan monogami itu bukan sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah gaya hidup Rasulullah. Bagaimana gaya hidup Rasulullah? Kalaulah kita anggap karena Nabi hidup poligami menjadi sunnah, pertanyaannya, berapa tahun Nabi hidup poligami dan berapa tahun Nabi hidup monogami? Nabi kawin dengan seorang istri yang bernama Khadijah itu 25 tahun lebih sendiri. Nabi poligami itu hanya sekitar 10 tahun. Nah, luar biasanya, yang 10 tahun dianggap sunnah, yang 25 tahun tidak dianggap sunnah. Nah, maka sebenarnya sunnah itu bukan karena poligami ataupun monogami. Sunnah itu kalau bagian orang yang khutbah pegang tongkat dan tidak pegang tongkat, bukan karena ada tongkat tidak ada tongkat. Sunnah itu karena kita melakukan sesuatu mengikut Nabi, atau meninggalkannya pun karena mengikut Nabi. Makanya kita berjenggot ini belum tentu dapat pahala. Tergantung dulu.
berjenggot? Ikut Nabi Ustaz, dapat pahala. Kenapa berjenggot? Nggak sempat cukur Ustaz, nggak ada pahala. Nah, makanya kalau ada orang kawin, kenapa kawin poligami? Ikut Nabi Ustaz, dapat pahala. Kenapa nggak poligami? Ikut Nabi Ustaz, dapat pahala juga. Jadi jangan seolah-olah sunnah itu hanya pada satu sisi. Maka kalau sholat duha sunnah, tidak sholat duha itu juga sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah meninggalkan sholat duha. Yang penting tidak kita lakukan aktivitas itu bukan karena dorongan nafsu, tetapi karena mengikut Nabi juga. Standarnya adalah mengikut Nabi. Ini yang kita lupakan. Nah, jadi kalau begitu, anjuran dari Nabi kepada sahabat ini untuk mengalihkan saja biaya nikahnya itu kepada orang lain, itu belum saya dapatkan hadisnya. Dan ayat poligami itu berbicara tentang kondisi dibolehkan, bukan tentang dianjurkan. Maka diawali dengan pernyataan fa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kalau kalian khawatir tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahi wanita yang kalian senangi 2, 3, dan 4. Kalau kalian khawatir dengan poligami tidak sanggup berlaku adil, maka nikahi 1 orang saja ataupun milkul yamin. Yang kata Pak Aziz kemarin, boleh nikah dengan komitmen saja. Jadi itu demikian. Terima kasih. Ya, syukur jazakallah pada Ustaz Masrur ini yang telah bersama kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Tentu banyak sekali yang dapat kita ambil dari apa yang beliau paparkan tadi. Mungkin karena waktu juga mungkin tidak kita perpanjang pertanyaannya. Mungkin nanti kalau ingin bertanya lebih lanjut mungkin bisa langsung WA Pri langsung boleh Ustaz. Mungkin lebih khusus dan lebih intens nih mungkin pertanyaannya. Baiklah, semoga apa yang beliau sampaikan itu akan lebih memotivasi kita, terutama yang belum menikah untuk segera menikah tepat pada waktunya, jangan sebelum waktunya. Jadi milkil yamin ini ya, ini tepat pada waktunya. Silakan, apalagi memang insyaallah rata-rata semua sudah mampu ya. Tinggal untuk mengkomitmenkan diri saja untuk bisa langsung mengenapkan separuh keimanan atau agamanya. Dan kepada yang sudah menikah juga menjadi bahan renungan kembali pada kita semua untuk lebih kemudian menjaga keluarga kita. Dan kalaupun ada rencana untuk penambahan dan sebagainya, dan itulah dalam rangka untuk memang itu dalam sunnah Nabi, bukan karena ada hal-hal ini yang dibalik itu. Demikian, mungkin perlu diingatkan sekali lagi bahwa insyaallah 101 FM ini mengudara hanya 3 hari Ustaz. Dari Jumat, Senin, dan Selasa. Jadi alhamdulillah kita sudah di hari kedua. Jadi kalau RRI mungkin mengudara selamanya di 3 hari saja. 101 FM Festival Muharram. Ini insyaallah besok kita akan ada acara cerdas cermat tema keluarga. Mungkin nanti apa yang tadi sudah diulas mungkin itu akan menjadi satu jawab pertanyaan. Mungkin ini kisi-kisi ya atau bocoran. Dan lanjutkan dengan insyaallah kita akan ada juga buka puasa bersama, buka puasa Asyura insyaallah akan disegerakan di halaman Masjid Raya. Demikian, mungkin nanti siapa yang ingin ikut serta bisa langsung menulis namanya di grup yang sudah disebar. Sekali lagi, syukur jazakallah pada Ustadz. Maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan kata-kata dan ucapan. Demikian kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa kita majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.